Iya, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Di lain sisi, tepatnya di Sekte Wudang, terlihat Penatua Ho Sanja sedang melaporkan hasil misinya terkait dengan makam pedang kepada pimpinan sekte yaitu Ho Dojin. Walaupun misinya gagal, tetapi ia sama sekali tidak merasa terbebani karena Ho Sanja merasa ia telah melakukan segala sesuatunya dengan sangat baik. Tapi walau begitu, ia tetap meminta maaf kepada pimpinan sekte karena tidak membawa apapun. Nah, di sini pimpinan sekte juga merasa bahwa dirinya lah yang salah. Ia merasa sangat serakah untuk mendapatkan pil vitalitas jiwa yang ternyata di dalam goa atau makam tersebut hanya berisi jebakan-jebakan yang mematikan. Tapi ada satu hal yang menjadi pertanyaan pimpinan sekte, yaitu apakah bocah dari Gunung Hua, si naga ilahi, benar-benar bisa bertarung seimbang dengannya? Dan Ho Sanja bahkan menjawab dengan tegas, ya, itu benar jika naga ilahi Gunung Hua bisa bertarung sepadan dengannya. Nah, mendengar jawaban Penatua Ho Sanja yang terlihat sangat yakin dan juga tegas membuat pimpinan sekte terkejut. Walaupun Penatua Ho Sanja bukanlah yang terbaik di antara para penatua, tentu saja bisa dibilang suatu hal yang mustahil bagi murid kelas 3 mengalahkan seorang penatua. Terlebih lagi yang dikalahkan adalah penatua dari sekte Wudang. Pimpinan sekte memang mengetahui jika dahulu Gunung Hua bahkan digadang-gadang melebihi sekte Wudang. Tapi kali ini Gunung Hua hanyalah sekte yang hancur. Walaupun Penatua Ho Sanja terlihat sangat khawatir dengan kemampuan dari naga ilahi Gunung Hua, tapi pimpinan sekte berkata untuk tidak terlalu memikirkannya. Karena dengan satu talenta yang sangat hebat, akan tetap sulit untuk kembali mengangkat nama Gunung Hua. Walau demikian, Ho Sanja masih terlihat khawatir. Ia juga menjelaskan kepada pimpinan sekte bahwa dirinya bahkan menawarkan posisi yang menggiurkan kepada naga ilahi Gunung Hua jika memasuki sekte Wudang. Tapi tawaran tersebut ditolak mentah-mentah. Dan setelah menjelaskan beberapa laporan, Penatua Ho Sanja pun diperintahkan untuk meninggalkan ruangan pimpinan sekte. Di lain sisi, terlihat Chung Myun yang mulai menghajar para seniornya satu persatu. Walaupun mereka semua juga berusaha untuk menyerang Chung Myun, tapi hal tersebut hanyalah perbuatan sia-sia. Semua serangan yang ditujukan kepada Chung Myun bisa dihindari dengan mudah. Tapi serangan balasan dari Chung Myun semuanya telah mengenai titik-titik terpenting dari para seniornya. Tentu saja itu merupakan sebuah pelatihan untuk bisa mengembangkan efek dari pil vitalitas jiwa. Dan setelah melihat seluruh seniornya tumbang, Chung Myun pun berkata dengan santai, "Baiklah, mari kita sudahi dulu untuk latihan hari ini dan kita akan lanjutkan lagi nanti." Tentunya senyum licik terlihat jelas dari wajah Chung Myun. Itu adalah senyum yang menandakan kegilaan dirinya. Walau demikian, murid-murid lainnya tidak bisa mengeluh. Di sisi lainnya, Li Bo yang mengantar anak-anak dari Gunung Hua mulai terlihat heran, yaitu melihat seorang junior menghajar seniornya tanpa ampun. Dan dari situlah ia akhirnya mengerti perkataan dari tuannya, yaitu untuk berhati-hati kepada Chung Myun. Keesokan harinya, Yeon Jong pun mulai terbangun dari tidurnya. Ia bahkan hampir lupa jika ia tertidur tepat setelah melakukan perlatihan Chung Myun yang sangat
gila. Bahkan ada pemikiran di dalam dirinya untuk tidak bangun agar tidak mengikuti pelatihan Chung Myun lagi. Tapi tiba-tiba ia mendengar suara tangis dari Jo-gul. Ia pun langsung bertanya, "Gul, Jo-gul, apa yang terjadi? Kenapa kau menangis?" Lalu tiba-tiba Jo-gul berkata, Senior, coba lihat ini, internal Kiku meningkat." Tentu saja itu membuat Yeonjung panik. Awalnya ia mengira jika energi internal milik Jo-gul rusak. Tapi setelah mendengar bahwa internal Ki-nya malah meningkat, tentunya membuat Yeonjung heran. Kenapa ia harus nangis jika terjadi pengembangan pada internal Ki-nya? Lalu Jo-gul kembali berkata, "Ini benar-benar gila. Padahal kita baru saja dipukuli, tapi entah bagaimana energi internalku malah bertambah. Jika terus demikian, maka kita harus mulai melakukan pelatihan lagi." Tentu saja kata-kata tersebut terdengar gila. Siapa yang ingin dipukuli hanya untuk menjadi bertambah kuat? Yeonjung pun berusaha untuk mengecek energi internalnya dan benar saja ternyata energi internalnya juga meningkat. Tentu saja itu membuat dirinya terkejut. Energi atau ki internal tersebut harusnya ia bisa dapatkan dengan latihan bertahun-tahun. Tapi dengan satu pelatihan dari Chung Myun sudah bisa menambah kekuatan ki internalnya. Mendengar perbincangan dari dua juniornya, Baekhyun pun mulai mendekat. Ia bertanya tentang apa yang terjadi dan keduanya pun menjelaskan bahwa ki internalnya meningkat. Tentunya Baekhyun juga menyadari hal tersebut. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, bukankah praktik yang dilakukan Chung Myun hanya untuk memperlancar aliran darahnya? Lalu Chung Myun pun berkata, "Ya, itu memang benar, tapi yang aku lakukan agak sedikit berbeda." Lalu Baekhyun kembali bertanya apa yang beda dan Chung Myun pun menjawab, "Aku hanya menghajarmu." Tentu saja jawaban tersebut membuat Baekhyun kesal. Itu terdengar seperti jawaban konyol. Lalu Chung Myun kembali menjelaskan sambil memperlihatkan ototnya. "Senior, apakah kau tahu bagaimana kau membentuk ototmu?" Lalu Baekhyun pun menjawab, "Tentu saja aku atau kami berlatih." Tentunya jawaban tersebut tidak salah, tapi saat Chung Myun bertanya tentang detail bagaimana otot terbentuk, semuanya pun mulai terdiam. Chung Myun pun mulai menjelaskan dengan wajah sedikit kesal. Ia sama sekali tidak menyangka jika ternyata para seniornya bahkan tidak mengetahui hal-hal dasar seperti terbentuknya sebuah otot. Chung Myun pun mulai menjelaskan, "Senior, otot akan bertambah kuat jika ototmu robek ataupun rusak dalam sebuah pelatihan. Jika orang melakukan pelatihan dengan tepat, pasti otot-otot tersebut akan merasa sakit. Ya, itu berarti otot tersebut mengalami luka. Dan jika otot tersebut diistirahatkan, nantinya otot tersebut akan menjadi lebih kuat." Kurang lebih seperti itu bagaimana cara kerja otot bisa bertambah kuat. Sama halnya dengan ki internal yang ada pada tubuh manusia. Tapi Baekhyun kembali bertanya, jika seseorang terluka secara berlebihan, bukankah itu bisa menyebabkan kematian? Chung Myun pun menjawab, "Tentu saja, tapi bukankah senior memiliki energi internal yang berasal dari pil vitalitas jiwa? Nah, karena otot-otot para senior rusak, energi internal tersebut mulai menyebar atau memperbaiki energi rusak tersebut. Oleh sebab itulah, dengan pelatihan atau pukulan yang tepat bisa membuat kalian semua menjadi bertambah kuat." Tentu saja mendengar penjelasan Chung Myun tidak semua bisa memahaminya. Dan itulah yang membuat Chung Myun semakin kesal. Lalu ia pun mulai mengeluarkan pedang kayunya dan berkata, "Baiklah, jika kalian tidak mengerti, biar aku tunjukkan bagaimana praktik dari hal tersebut." Beberapa murid terlihat khawatir dengan perkataan Chung Myun.
Tapi lain dengan Baekjun, ia berkata, jadi jika kau memukul kami di tempat yang tepat, kami bisa bertambah kuat. Chungmin pun berkata, ya tentu saja, jika demikian mari kita lakukan. Disinilah Chungmin mulai tersenyum. Itulah kenapa ia menyukai Baekjun, karena setelah dihajar berkali-kali, ia sama sekali tidak mengeluh. Dan dengan cepatnya, Baekjun pun berusaha untuk menyerang Chungmin. Tapi tentu saja serangan tersebut sia-sia. Bahkan ialah yang dihajar. Dan hal tersebut terus saja terjadi. Jogul dan juga Yeonjung yang melihat hal tersebut bahkan terlihat sedikit takut. Mereka pun bergumam, senior, apakah kita bisa bertahan dengan hal ini sampai sebelum tiba di Yunnan? Mereka terlihat sangat khawatir walaupun sudah mengetahui efektivitas dari pelatihan Chungmin. Dan sudah 5 hari sejak perjalanan rombongan Chungmin, Libo sebagai perwakilan dari serikat pedagang dan juga seorang kusir awalnya merasa heran terkait dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak Gunung Hua. Mereka berlatih seperti orang gila. Di pagi hari mereka dipukul habis-habisan beristirahat dan besoknya melakukan hal yang sama. Ia masih tidak mengerti apa yang telah mereka jalani hingga akhirnya pada hari kelima ia pun menyadari jika pergerakan dari mereka semua bertambah lebih cepat. Itu artinya secara tidak langsung mereka semua yang telah dipukul habis-habisan menjadi lebih kuat. Suatu hal yang tidak bisa dipahami oleh akal sehat Libo. Di lain sisi, 4 senior Chungmin sudah mulai tergeletak setelah mengalami pelatihan. Jogul bahkan bergumam, senior, apakah kita benar-benar akan menjadi lebih kuat dengan ini? Dan Yeonjun pun berkata, tentu saja, kita semua telah menyadari hal tersebut. Lalu tiba-tiba Baekjun pun menatap keduanya dan ia pun berkata, apakah kalian berdua pernah melihat Chungmin berkeringat? Tentu saja itu adalah pertanyaan yang aneh dan mereka berdua pun menjawab, ya tentu saja kami belum pernah melihatnya. Ya, itu adalah sesuatu hal yang belum pernah mereka lihat. Bahkan saat insiden makam pedang dan saat bertarung dengan penatua sekte Wudang, Chungmin sama sekali tidak berkeringat. Dan tentunya itu membuat Baekjun tersenyum. Ia merasa bangga walaupun mereka tidak sekuat penatua sekte Wudang. Tapi saat melihat monster seperti Chungmin berkeringat tentunya membuat Baekjun bersemangat. Lalu ia pun mengumpulkan para juniornya dan berkata, kalian semua dengarkan aku. Tentu saja keadaan tersebut mengatakan jika mereka berempat telah bertambah kuat. Di lain sisi, Chungmin pun mulai termenung. Di kehidupannya yang lalu, ia bahkan tidak peduli untuk bisa membuat rekan-rekannya menjadi lebih kuat. Tapi kali ini berbeda. Ia mengingat beberapa perkataan dari seniornya terdahulu dan juga mengetahui bahwa satu orang tidak akan mungkin bisa mengubah apapun atau tidak segala sesuatu bisa dikerjakan oleh satu orang. Oleh sebab itulah kali ini ia mati-matian berusaha membangkitkan kekuatan dari teman-temannya walaupun itu menggunakan metode yang sangat sulit. Setelah sedikit termenung, Chungmin pun kembali ke kereta kuda. Tapi saat melihat seniornya tidak beristirahat, ia pun berkata, apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian tidak beristirahat? Tapi jawaban tak terduga terdengar dari keempat seniornya. Seolah-olah mereka mengejek Chungmin bahwa Chungmin yang butuh istirahat dan mereka masih sanggup untuk melakukan pelatihan. Dan tentunya itu membuat Chungmin bersemangat dan kesal. Ia juga berkata, baiklah anak-anak nakal, jangan salahkan aku jika salah satu tulang kalian patah. Dan pelatihan mematikan pun kembali dimulai. Tak terasa waktu pun berlalu. Pada akhirnya rombongan pun berhasil mencapai provinsi Sichuan, lebih tepatnya di daerah Chengdu. Lalu Libo pun berkata, kita akhirnya sampai, silakan turun. Dan saat melihat keempat murid Gunung Hua turun, alangkah terkejutnya Libo. Karena mereka semua terlihat seperti seseorang yang baru saja selesai melakukan peperangan. Pakaian yang compang-camping dan tubuh yang penuh luka.
Tapi beda halnya dengan Chung Myun, ia nampak terlihat segar setelah menghajar para seniornya yang sebelumnya membangkang. Lalu setelahnya Lee Bo pun berkata, apa yang sekarang kalian akan lakukan? Apakah kalian akan langsung mendatangi cabang Yunha di Sichuan? Dan sebenarnya kami juga diminta untuk mengumpulkan beberapa informasi. Lalu Baekhyun pun bertanya bagaimana dengan informasi tersebut, dan Lee Bo pun menjelaskan, tapi amat sangat disayangkan pengaruh kita di Sichuan sangatlah kecil. Jadi hanya sedikit informasi yang bisa kami dapat. Tentunya itu membuat Baekhyun sedikit cemas. Karena tidak banyak informasi yang bisa didapatkan oleh pedagang Yunha, otomatis ia harus mencari informasi lebih banyak lagi. Dan Lee Bo pun mulai meninggalkan kelima orang tersebut. Ia juga berkata akan menunggu murid-murid Gunung Hua di kantor cabang Yunha Provinsi Sichuan. Beberapa saat kemudian, Baekhyun pun mulai mengumpulkan para juniornya. Ia pun berkata, kalian harus berhati-hati dan harus mengingat apa tujuan kita di sini. Kita harus mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi bagaimana bisa memasuki Provinsi Yunnan. Dan satu hal yang paling penting, jangan buat masalah. Tapi tiba-tiba Chung Myun berkata, senior kami sudah tahu hal tersebut. Tapi Baekhyun terlihat kesal dan berkata, itu kau yang aku maksud. Jangan sampai membuat masalah. Tapi Chung Myun kembali berkata, aku tahu itu senior, memang kapan aku pernah membuat masalah? Jawaban tersebut tentunya membuat Baekhyun sedikit kesal dan pada akhirnya ia pun mengalah dan berkata, pada intinya jangan sampai membuat masalah. Memang ada baiknya saat ini kita meminta informasi kepada serikat pengemis, tapi sepertinya itu agak sedikit sulit karena nampaknya pengaruh mereka di daerah Sichuan juga terbatas. Oleh sebab itu lebih baik untuk bertanya kepada pedagang sekitar. Dan beberapa saat kemudian setelah berkeliling mereka pun terlihat kecewa karena bahkan tidak mendapatkan satu info apapun. Bahkan saat mereka mendatangi serikat pengemis tidak ada jawaban yang pasti. Pimpinan cabang mereka juga menjelaskan bahwa tidak ada informasi mengenai Yunnan karena tidak ada cabang pengemis di sana. Tentunya itu membuat semua orang kecewa. Mereka sama sekali tidak mendapatkan informasi bagaimana cara memasuki Provinsi Yunnan. Dan saat semua orang terlihat kecewa, tiba-tiba Jogul pun berkata, memang wajar jika serikat pengemis tidak memiliki informasi, tapi tidak dengan pedagang. Mereka mengetahui informasi tersebut, tapi tidak ingin memberitahunya. Lalu Yeon Jung pun bertanya, bukankah kita juga menawarkan uang? Tapi Jogul menjelaskan itu tidak cukup. Di Provinsi Sichuan, keluarga Tanglah yang paling berkuasa. Dan tentunya bagi orang luar untuk meminta informasi kepada mereka adalah hal yang sulit. Oleh sebab itu setidaknya kita harus melepas baju Gunung Hua untuk mendapatkan informasi. Jogul juga mulai menjelaskan beberapa hal terkait dengan Provinsi Sichuan. Hingga akhirnya Yeon Jung pun bertanya, tunggu sebentar, bagaimana kau mengetahui hal tersebut? Oh iya, bukankah kau berkata dahulu jika kau berasal dari Provinsi Sichuan? Awalnya Jogul hanya terdiam, tapi karena desakan dari semua orang, ia pun akhirnya mengakui jika dirinya berasal dari Sichuan. Mendengar hal tersebut tentunya membuat secercah harapan dari murid-murid. Mereka pun menyarankan agar Jogul kembali ke rumah. Walaupun pada awalnya Jogul menolak, tapi karena ejekan dari Chung Myun yang mengatakan jika Jogul kabur dari rumah dan sangat berat untuk kembali, akhirnya Jogul pun memutuskan untuk kembali ke rumah. Dan tentunya Jogul berkata ini semua demi Gunung Hua. Mereka pun mulai melakukan perjalanan dan tibalah di sudut kota Chengdu. Terlihat papan pedagang Chengdu di salah satu toko kecil. Awalnya Chung Myun mengira jika itu adalah rumah Jogul, tapi Jogul pun berkata, apa yang kalian lakukan bukan di situ, tapi di sini. Dan itu membuat semua orang terkejut karena apa yang ditunjuk oleh Jogul merupakan bangunan yang luar biasa besar dan bertuliskan kamar pedagang 4 laut.
Tentunya itu membuat semua orang terkejut, apalagi Chung Myun. Ia tidak bisa mempercayai jika rumah mewah di hadapannya adalah milik Jogul. Lalu ia pun bertanya dengan nada mengejek, "Senior, apakah benar ini rumahmu?" Dan Jogul pun menjawab, "Tentu saja." Walaupun jawabannya terdengar meyakinkan, tapi nampaknya semua orang masih tidak percaya jika Jogul merupakan salah satu anak saudagar terpandang dari provinsi Sichuan. Dan karena masih tidak percaya, Chung Myun pun berkata, "Oh ya, aku tahu, senior, pasti kau adalah anak pelayan di rumah ini." Tapi Jogul kembali berkata dengan tegas, "Tidak, ini adalah rumahku." Sekeras apapun Jogul menjelaskan, tapi tetap tidak ada yang percaya. Karena penampilan biasanya menjelaskan terkait dengan identitas seseorang. Dan jika melihat penampilan Jogul, setidaknya bahkan Chung Myun menganggap jika ia adalah anak seorang buruh. Tapi suasana pun berubah saat pintu gerbang terbuka. Terlihat seseorang yang berusaha memarahi murid-murid Gunung Hua yang membuat keributan di depan gerbang pintu mereka. Tapi saat melihat Jogul, ia pun berkata, "Tuan muda, apakah itu kau?" Mendengar kata tuan muda membuat semua orang lebih terkejut lagi. Chung Myun bahkan kembali berkata, "Apakah telingaku salah? Apakah ia berkata tuan muda?" Sosok tersebut terlihat sangat gembira dengan kepulangan Jogul. Lalu Jogul pun berusaha menenangkannya. Ia bernama Sam Jang Guan. Peristiwa tersebut masih tidak bisa membuat Chung Myun berkata. Ia pun bergumam, penampilan memang tidak bisa menggambarkan apapun. Lalu ia pun mulai menyinggung Yeon Jong. Chung Myun pun berkata, "Senior, jujur saja, apakah kau juga anak seorang pejabat? Atau setidaknya anak simpanan orang berkuasa?" Tapi Yeon Jong pun menjawabnya dengan sedikit kesal, "Tidak, aku yatim piatu." Lalu Chung Myun pun kembali berkata, "Oh ya, kau lebih cocok seperti itu." Beberapa saat kemudian, Sam Jong pun memerintahkan pelayan lainnya untuk memberitahukan jika tuan muda Jogul telah kembali. Dan suasana haru pun terhenti saat Sang Jong melihat orang-orang di belakang Jogul. Ia pun bertanya siapa mereka. Dan Jogul pun menjelaskan jika mereka adalah murid-murid dari Gunung Hua. Setelah mengetahui hal tersebut, Sam Jong pun memerintahkan semua orang untuk masuk. Dan saat memasuki gerbang dari rumah Jogul, semua orang mulai berpandangan satu sama lain. Karena gerbang tersebut bahkan lebih besar daripada gerbang milik Gunung Hua. Murid-murid Gunung Hua sangatlah sensitif dengan uang karena mereka berada pada kemiskinan dalam kurun waktu yang sangat lama, dan saat melihat kemegahan di hadapannya tentu saja itu membuatnya canggung. Lalu setelahnya tiba-tiba dua orang paruh baya dengan pakaian mewah berlari ke arah Jogul, dan itu adalah ibu juga ayah Jogul. Pemandangan mengharukan tersebut bahkan membuat seluruh murid Gunung Hua lainnya terlihat iri hati. Di dalam hati mereka pun bergumam, hidup memang tidak adil. Dan saat melihat pernak-pernik yang mahal, Chung Myun pun berkata, "Senior, pasti kau banyak uang." Tapi Jogul berkata dengan cepat, "Apa yang kau katakan? Kita semua berada pada status yang sama saat berada dalam sekte." Lalu tiba-tiba semua orang mulai menjawab, "Tidak, aku tidak punya rumah." Yoi Sul dan juga Chung Myun juga berkata hal yang sama, tapi tidak dengan Baekjun. Saat ia ingin bersuara, Chung Myun pun menepuk bahunya dan berkata, "Tidak apa-apa senior, kau sama seperti kita, kau telah ditendang keluar dari rumahmu." Tapi Baekjun berkata dengan kesal, "Tidak, aku keluar atas kemauanku sendiri." Chung Myun masih terlihat sangat kesal, itu semua karena ia terlahir kembali sebagai seorang pengemis. Jika saja ia terlahir sebagai anak orang kaya, pastinya kehidupannya untuk membangun Gunung Hua akan 10 kali lebih mudah. Semua orang mulai mengecap Jogul sebagai pengkhianat dan penipu karena Jogul sangatlah kaya, tapi saat Gunung Hua berada dalam keterpurukan, ia sama sekali tidak membantunya. Tentu saja ada alasan di balik semua itu. Lalu Chung Myun kembali berkata, "Lalu bagaimana dengan Yunnan?" Tapi Jogul menjawab, "Maaf, aku belum membicarakannya kepada ayahku." Dan Chung Myun kembali bertanya, "Kenapa?" Ia pun menjawab, "Ini agak sedikit rumit. Sebenarnya 1 tahun yang lalu aku harus kembali ke rumah. Tapi sesuatu hal tak terduga pun terjadi,
yaitu saat kedatangan Chung Myun. Walau begitu, Jogul tidak bisa menjelaskan ia tidak pulang karena Chung Myun tiba-tiba hadir di Gunung Hua. Walau begitu, Jogul akan memastikan membicarakan hal tersebut saat makan malam bersama keluarganya. Dan sebelum meninggalkan semua orang, Chung Myun pun berkata kepada Jogul, "Senior, jangan lupa bawakan aku alkohol. Dan pastinya yang mahal." Tentunya permintaan itu sedikit membuat Jogul kesal. Pada akhirnya saat makan malam keluarga berlangsung, Jogul pun mengutarakan niatnya kembali ke keluarganya. Ia berkata ingin pergi ke Yunnan. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Jo Pyung terkejut. Ia tidak menyangka jika anak yang telah ditunggunya tidak benar-benar kembali ke rumah. Tetapi ada maksud lain di belakangnya. Tidak hanya itu, Yunnan adalah tempat yang sangat berbahaya. Tentu saja itu membuatnya sangat khawatir sebagai seorang ayah. Dan tentunya Jo Pyung tidak mengizinkan hal tersebut. Tapi tentunya Jogul tetap bersikeras ingin pergi ke Yunnan bagaimanapun caranya. Karena sebagai murid Gunung Hua, ia telah berjanji untuk menuntaskan tugas tersebut. Tentu saja mendengar hal tersebut membuat Jo Pyung sedikit kesal. Karena sebenarnya Jogul juga telah berjanji agar kembali ke keluarganya dari setahun yang lalu. Itu semua karena tradisi di keluarga Jogul, yaitu untuk mengelola atau melanjutkan bisnis dari keluarga. Walaupun pada awalnya Jogul menolak, ia berkata bahwa saudaranya saja sudah cukup. Tapi Jo Pyung menjelaskan atau menegaskan jika bisnis keluarga harus dikerjakan oleh seluruh keluarga. Dan pada intinya Jogul tetap ingin pergi ke Yunnan. Mendengar hal tersebut tentunya membuat Jo Pyung menghela nafas. Ia pun berkata, "Aku tidak tahu bagaimana cara untuk pergi ke Yunnan." Tapi dengan cepat Jogul pun menanggapi perkataan ayahnya. Tidak ada jalan untuk pergi ke Yunnan. Dan dengan pengaruh keluarga kita sebagai pedagang, tentunya jalan tersebut bisa dilakukan. Dan tentunya mereka nantinya akan menyamar sebagai kuli, bukannya sebagai murid Gunung Hua. Itulah rencana yang dipikirkan oleh Jogul. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Jo Pyung terkejut. Ia tidak menyangka hanya dalam waktu beberapa hari saja saat memasuki wilayah Chengdu, Jogul bisa mendapatkan informasi dan memikirkan sebuah rencana. Ibu Jogul, Hua Yeon-bi, yang dari awal mendengarkan percakapan tersebut pun akhirnya mulai berbicara. Ia pun berkata, "Jogul, apakah kau tahu betapa berbahayanya Yunnan itu? Dan melihat kau menyembunyikan identitasmu, tentu misi yang kau jalani sangatlah berbahaya." Jogul pun mengiyakan perkataan ibunya. Ia juga berkata bagaimana bisa seseorang yang tidak bisa memasuki Yunnan untuk menjadi seorang pedagang. Itulah apa yang diajarkan kepadaku. Bukankah sebagai seorang pedagang kita harus memiliki nyali? Mendengar perkataan anaknya, ayah Jogul pun langsung berkata, "Bukankah kau tidak ingin menjadi pedagang?" Dan Jogul pun hanya terdiam. Walaupun ia dilarang, Jogul tetap ingin pergi ke Yunnan. Dan karena tekad kuat dari anaknya, akhirnya Jo Pyung pun menyerah. Ia pun berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan melihat orang-orang yang akan pergi bersamamu. Bukankah itu murid-murid dari Gunung Hua? Aku akan melihat bagaimana karakter mereka dan apakah mereka bisa melindungi anakku." Mendengar hal tersebut, senyum mulai terlihat di wajah Jogul. Tapi saat itu juga Jogul kembali berkata, "Oh iya, apakah kita bisa mengecualikan satu orang?" Tentu saja permintaan tersebut membuat Jo Pyung bingung. Beberapa saat kemudian, akhirnya Jo Pyung pun menemui murid-murid dari Gunung Hua.
Baekhyun sebagai pimpinan rombongan pun mulai memperkenalkan dirinya. Ia terlihat sangat sopan. Jo Pyung yang melihat murid-murid Gunung Hua lainnya mulai merasa tenang, tapi suasana hatinya pun berubah saat melihat satu orang. Dari saat kedatangannya ia terlihat tidak normal. Bahkan saat ini ia terlihat tidak sopan dan juga bahkan sedang meminum alkohol. Dari tingkah lakunya, akhirnya Jo Pyung pun memahami siapa orang yang ingin disingkirkan oleh Jogul dalam menjalankan misinya. Setelah melihat keanehan tersebut, tentu saja Baekhyun berusaha kembali mencairkan suasana. Dan setelahnya, Jo Pyung pun berkata, "Baiklah, apa yang bisa aku bantu?" Dan tentunya itu adalah cara bagaimana bisa memasuki daerah Yunnan. Tentu saja alasannya adalah sebuah bisnis. Tapi tiba-tiba Baekhyun pun berkata yang membuat Jogul terkejut. Ia menjelaskan bahwa Jogul tidak perlu ikut untuk memasuki Yunnan. Ia sangat tahu jika orang tua Jogul sangat mengkhawatirkannya. Tapi tentu saja itu membuat Jogul jengkel. Ia berkata, "Senior, tidak, aku harus ikut. Bahkan jika kau mematahkan kakiku, aku akan merangkak dan menemani kalian sampai akhir." Tapi Baekhyun tidak menginginkan hal tersebut. Ia bahkan meminta Jogul untuk diam dan tidak memotong perkataannya. Perdebatan pun mulai terjadi antara Jogul dan juga Baekhyun hingga akhirnya Chungmin pun mulai membuka suara. "Senior, itu tidak benar. Memang keluarga dan juga sekte sama pentingnya. Tapi untuk memutuskan hal tersebut, biarkanlah senior Jogul yang memilih keputusan sendiri." Ia juga berkata kepada Jogul, "Senior, kau tidak perlu khawatir terkait dengan pilihanmu. Pergi ke Yunnan adalah masalah sederhana jika aku ada. Dan menghancurkan kepala mereka adalah hal yang mudah bagiku." Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Jogul tersenyum. Ia pun berkata, "Baiklah, aku ingin." Dan tiba-tiba seseorang pun memasuki ruangan. "Tuan, ada tamu VIP yang datang." Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Jo Pyung terkejut. Saat itu sedang tengah malam, tapi ada tamu yang tiba-tiba muncul. Tentunya Jo Pyung juga sudah memiliki gambaran siapakah tamu yang datang. Keluarga mereka merupakan salah satu keluarga terpandang. Tapi jika seseorang datang pada waktu yang tak terduga, tentunya mereka memiliki kedudukan yang mungkin lebih tinggi. Dan 3 sosok pria pun mulai memasuki rumah keluarga Jo Pyung. Mereka mengenakan pakaian hijau. Seseorang yang memimpin mereka bernama Tang Zan, anak kelima dari keluarga Tang. Oh ya, di daerah Chengdu, keluarga Tang lah yang paling berkuasa. Tentu saja pada akhirnya Jo Pyung pun menghampiri ketiga orang tersebut. Mereka pun saling bertukar sapa. Tentunya ketika keluarga Tang langsung yang mendatangi mereka, pastinya ada suatu hal penting yang akan terjadi. Dan itulah yang membuat Jo Pyung sedikit khawatir. Lalu saat Tang Zan mengutarakan niatnya, itu membuat Jo Pyung terkejut karena ia menanyakan terkait tuan muda kedua dari keluarganya yang baru saja kembali. Ya, itu adalah Jogul. Ya, Jo Pyung sama sekali tidak mengira jika informasi kepulangan Jogul bisa diterima keluarga Tang dengan begitu cepat. Jadi kedatangan Tang Zan kali ini adalah untuk memeriksa kondisi ataupun kemampuan dari Jogul karena ia berlatih di luar dari keluarga Tang. Sebagai informasi, di daerah Chengdu karena keluarga Tang lah yang berkuasa, semua anak-anak ataupun semua penerus dari keluarga pedagang lainnya harus dikirim ke keluarga Tang untuk belajar seni bela diri. Tentu saja yang mereka ajarkan adalah seni bela diri dasar. Itu semua dilakukan agar seluruh keluarga lainnya bisa dikendalikan oleh keluarga Tang. Dan tentunya Jogul tidak menginginkan hal tersebut. Itulah mengapa ia pergi ke Gunung Hua. Karena jika pergi ke sekte lainnya, mungkin saja keluarga Tang akan melarang. Tapi karena saat itu Gunung Hua telah jatuh,
Keluarga Tang pun membiarkan hal tersebut. Dan saat ini ketika Jogul kembali, Tang Zhan sebagai perwakilan dari keluarga Tang berusaha untuk mengecek kemampuannya. Tapi tentunya Jo Pyung berusaha menghindari hal tersebut. Ia bahkan kembali berkata, untuk apa mengecek kemampuan dari anakku? Bukankah sekte Gunung Hua adalah sekte yang jatuh? Mendengar hal tersebut, Tang Zhan pun langsung membantahnya. Tidak tepat jika mengatakan Gunung Hua jatuh. Bukankah kali ini nama Gunung Hua telah bangkit kembali? Terutama ada beberapa nama dari murid-murid terkenal. Bahkan nama Jogul termasuk di dalam salah satunya. Mendengar hal tersebut membuat Jo Pyung terkejut karena ia sama sekali belum mengetahui hal tersebut. Tidak hanya itu, Tang Zhan juga menjelaskan bahwa nama-nama murid terkenal dari Gunung Hua semuanya hadir di Chengdu, yaitu tepat di kediaman Jo Pyung saat ini. Terutama ada satu nama yang menggemparkan dunia persilatan, yaitu Naga Ilahi Gunung Hua. Mendengar hal tersebut kembali membuat Jo Pyung terkejut. Ia tidak menyangka jika ada sosok yang memiliki julukan semulia itu. Ia pun bergumam, apakah itu murid Baekchun? Lalu Tang Zhan pun berkata, pimpinan Jo Pyung, kau tidak perlu menipuku. Aku hanya ingin menemui murid-murid Gunung Hua. Silakan bawa mereka keluar beserta anakmu. Pada awalnya, Jo Pyung berusaha untuk menghindari hal tersebut. Ia bahkan mengarang atau berkata jika mereka sudah tidur karena kelelahan dalam perjalanan yang panjang. Tapi tentu saja Tang Zhan tidak mempedulikan hal tersebut. Intinya ia ingin tetap menemui murid-murid dari Gunung Hua. Terlebih lagi ini adalah perintah langsung dari keluarga Tang. Dan jika Jo Pyung menolak, tentu saja akan ada konsekuensi yang akan ia hadapi. Di lain sisi, murid-murid Gunung Hua yang telah menunggu di ruangan lainnya akhirnya berusaha menerobos masuk ke tempat pertemuan tersebut. Tentu saja itu adalah akal dari Chung Myun. Walaupun semuanya berusaha untuk menahan Chung Myun, tapi tidak ada yang berhasil melakukannya. Dan pintu ruangan pun terbuka dengan dobrakan kaki Chung Myun. Melihat hal tersebut membuat Tang Zhan terkejut karena orang yang muncul terlihat agak miring. Ia mengenakan seragam dari Gunung Hua tapi terlihat sangat mabuk. Lalu ia pun berkata, apa yang akan kau lakukan? Apakah kau ingin berkelahi? Dan sosok tersebut pun mulai berkata, apa? Apakah kau ingin dipukuli? Tentu saja jawaban tersebut membuat semua orang terkejut. Dan tentu saja suara tersebut adalah suara Chung Myun. Dan tentunya setelah mendengar kata-kata yang seperti ancaman keluar dari Chung Myun membuat Jo Pyung terkejut. Siapa yang berani mengatakan kata-kata kasar di hadapan keluarga Tang? Dan jika mereka tersinggung, bukan hanya murid Gunung Hua yang akan terkena dampak, tapi keluarganya juga pasti akan menanggung akibatnya. Jo Pyung pun mulai terlihat pucat, tapi nampaknya Tang Zhan masih terlihat tenang. Lalu ia pun berkata, siapa kamu? Setelah melihat pakaian dari Chung Myun, tentu saja Tang Zhan mengetahui jika ia adalah murid dari Gunung Hua. Tapi yang membuat ia penasaran adalah bagaimana bisa ia terlihat sangat mabuk. Chung Myun masih terdiam dari pertanyaan tersebut. Lalu murid-murid lainnya pun mulai memasuki ruangan dan menarik Chung Myun. Mereka pun berkata, maaf, ia mabuk. Chung Myun, ayo kembali. Mendengar nama Chung Myun tentu saja membuat Tang Zhan terkejut karena ia kenal benar nama tersebut. Lalu ia pun berkata, kau Chung Myun, si naga ilahi Gunung Hua? Mendengar kata-kata naga ilahi Gunung Hua yang dilontarkan kepada Chung Myun juga membuat Jo Pyung terkejut. Ia tidak menyangka jika Chung Myun lah yang dimaksud dengan sosok mulia tersebut. Perawakannya sama sekali tidak mencerminkan gelarnya.
Sosok naga ilahi Gunung Gua adalah nama yang saat ini telah menggema di mana-mana. Ia bahkan telah mengalahkan murid kelas 2 dan juga murid kelas 1 dari Sekte Udang. Tidak hanya itu, ia bahkan bertarung sejajar dengan Penatua Hosanja dari Sekte Udang. Oleh sebab itulah tidak ada yang tidak mengenal nama Chung Myun. Tapi saat melihat tingkah lakunya yang agak gesrek, membuat Tang Zhan dan juga Jo Pyung kembali berpikir, apakah benar bocah gila itu adalah naga ilahi Gunung Gua? Pada akhirnya, setelah mengetahui jika pemabuk di hadapannya adalah naga ilahi Gunung Gua, tentu saja itu membuat ekspektasinya menurun. Dan Tang Zhan pun kembali berpikir, apakah gelar Gunung Hua hanya dilebih-lebihkan? Di lain sisi, para senior Chung Myun mulai menarik ia kembali. Tapi saat itu juga, Tang Zhan ingin memverifikasi pemabuk yang ada di hadapannya. Ia pun kembali bersuara, apakah kau benar Chung Myun, naga ilahi Gunung Hua? Mendengar hal tersebut, Chung Myun pun langsung memberontak. Tunggu dulu, ia memanggilku. Tapi Baekhyun menjawab, tidak ada yang memanggilmu. Dan Tang Zhan pun kembali bersuara, apakah benar kau memang naga ilahi Gunung Hua, Chung Myun? Mendengar namanya terus dipanggil, pada akhirnya Chung Myun pun berhasil memberontak ataupun melepaskan dirinya dari para seniornya. Ia pun mulai mendekati Tang Zhan dan berkata dengan tajam, apakah anak-anak zaman sekarang tidak memiliki sopan santun? Bagaimana bisa kau memanggil namaku tapi tidak memperkenalkan diri sebelumnya? Walaupun perkataan tersebut terdengar seperti provokasi, Tang Zhan masih terlihat tenang. Lalu ia pun menjawab, mohon maaf sebelumnya, aku adalah Tang Zhan dari keluarga Tang. Mendengar hal tersebut, Chung Myun kembali menjawab, oh, jadi kau berasal dari keluarga Tang. Apakah keluarga Tang tidak mengajarimu sopan santun? Apakah seluruh keluarga Tang yang aku kenal telah mati? Dan segerombolan preman berkumpul lalu membuat keluarga Tang yang baru? Kata-kata Chung Myun tentu saja menyinggung Tang Zhan. Ia sama sekali tidak menyukai hal tersebut karena Chung Myun baru saja mengolok-ngolok keluarganya. Dan saat itu juga, baik itu Yong Jun dan juga Jo Gul mulai menarik Chung Myun ke belakang. Lalu Baekhyun pun mulai maju. Ia pun berkata, maafkan bocah itu, perkenalkan aku adalah Baekhyun. Tentu saja Tang Zhan mengenal nama tersebut. Lalu ia berkata, oh, jadi kau pedang dari Gunung Hua. Dan Baekhyun pun menjawab, walaupun terdengar memalukan, tapi itu memang benar gelarku. Tang Zhan kembali berkata, jadi apakah benar kau mengalahkan pedang dari Wudang? Dan Baekhyun kembali menjawab, ya tapi itu hanya sparring kecil. Baekhyun terlihat seperti orang yang merendah. Itu membuat Tang Zhan sedikit terkejut. Karena pada akhirnya ia bisa berbicara dengan seseorang yang waras. Dan setelahnya Baekhyun pun menanyakan tujuan dari Tang Zhan datang ke kediaman keluarga Jo Gul malam hari. Tang Zhan pun mulai menjelaskan niatnya. Itu semua karena perintah keluarga Tang. Ia ingin melihat bagaimana kemampuan dari Jo Gul yang merupakan anak dari kamar dagang 4 benua yang merupakan bagian dari keluarga Tang atau bagian dari kekuasaan keluarga Tang. Ia ingin mengetes bagaimana progres Jo Gul di Gunung Hua karena di keluarga Tang merekalah yang paling memimpin dan semua orang kemampuannya harus diverifikasi langsung oleh mereka. Walaupun itu terdengar sangat berat, Baekhyun pun mulai memahaminya. Tapi hal tak terduga pun terjadi. Baekhyun menyetujui hal tersebut. Tapi ia juga memiliki syarat, yaitu jika mereka ingin menguji Jo Gul, maka Baekhyun juga harus menguji orang yang ingin menguji Jo Gul. Artinya Baekhyun ingin menilai apakah orang yang ingin menguji kemampuan Jo Gul itu memiliki kemampuan yang layak. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Tang Zhan sedikit kesal. Bagaimana bisa sekte yang baru saja kembali tumbuh berusaha menguji keluarga Tang?
Bahkan adik-adik Tang Zhan menganggap jika perkataan anak-anak dari Gunung Hua sebagai bualan belaka. Dan dengan sedikit kesal, Tang Zhan pun kembali berkata, "Apakah kau berani mempertanggungjawabkan apa yang kau katakan?" Dan Baekhyun pun menjawab, "Tentu saja, aku selalu mempertanggungjawabkan perkataanku." Dengan sedikit perdebatan, akhirnya mereka berdua pun setuju untuk bertarung. Tentu saja Tang Zhan menerima tantangan tersebut karena ia menganggap atau mengakui kemampuan Baekhyun yang telah mengalahkan pedang dari Sekte Wudang. Tapi saat keduanya memasang kuda-kuda, tiba-tiba Chung Myun pun muncul lalu ia berkata, "Kenapa kalian berdua ingin berkelahi? Senior, aku tahu kau ingin memamerkan kemampuanmu. Tapi biarkan kali ini senior Jogul yang memamerkan kemampuannya kepada orang tuanya." Tentu saja pada awalnya Baekhyun tidak menyarankan hal tersebut. Ia sangat mengetahui kemampuan keluarga Tang. Dan pada awalnya ia juga tidak yakin jika Jogul bisa menangani Tang Zhan. Tapi tidak halnya dengan Chung Myun. Ia berkata jika Jogul mampu untuk mengalahkan atau bertarung dengan Tang Zhan. Dan setelah sedikit perdebatan dengan Baekhyun, pada akhirnya Chung Myun pun mempersilahkan Jogul untuk turun ke arena. Tentu saja Jogul juga terlihat percaya diri. Ia harus menyelesaikan masalah keluarganya seorang diri dan tidak harus terus berlindung di belakang Chung Myun. Oleh sebab itulah ia harus maju melawan Tang Zhan. Jogul terlihat sangat percaya diri. Ia bahkan berkata, "Bukankah kau ingin memverifikasiku secara langsung? Baiklah, mari kita lakukan." Tingkah laku percaya diri Jogul membuat Tang Zhan tidak nyaman. Ia terlihat sangat kesal. Lalu ia pun mengeluarkan sarung tangan berwarna hijau yang dimiliki khusus oleh keluarga Tang. Itu adalah sarung tangan yang mencegah racun memasuki tubuh mereka, yang artinya Tang Zhan akan bertarung serius dan menggunakan racun andalan dari keluarganya. Di lain sisi, Jo Pyung lah yang paling merasa khawatir. Ia tidak ingin melihat anaknya bertarung dengan keluarga Tang. Tentu saja Jo Pyung belum mengetahui kemampuan dari Jogul, akan tetapi ia sangat yakin dengan kemampuan dari keluarga Tang. Melihat ayahnya yang sangat khawatir, Jogul pun berkata, "Ayah, kau tidak perlu khawatir." Dan pertarungan keduanya pun akan segera dimulai. Tapi tiba-tiba Tang Ho yang merupakan adik dari Tang Zhan pun berkata, "Kakak, untuk melawan anak ayam kau tidak perlu turun tangan. Jadi biarkan aku yang melakukannya." Dan Tang Zhan pun menyetujui hal tersebut. Pada akhirnya Tang Ho lah yang melawan Jogul. Pertarungan keduanya pun akhirnya dimulai tanpa basa-basi. Tang Ho pun melemparkan jarum penuh racun ke arah Jogul. Ia sangat percaya diri jika jarum tersebut bisa mengenai Jogul. Tapi siapa sangka dengan teknik pedangnya, Jogul berhasil menangkis seluruh jarum yang dilemparkan Tang Ho. Tidak hanya itu, setelah itu ia bergerak cepat dan pedangnya langsung berada di leher Tang Ho. Dan karena ketakutan juga shock, Tang Ho pun langsung terkapar pingsan. Dengan percaya diri, Jogul pun berkata, "Lanjut!" Ya, Jogul terlihat sangat percaya diri. Di masa lalu, pasti adalah hal mustahil bagi dirinya untuk mengalahkan langsung anak dari keluarga Tang. Tapi saat ini berbeda, ia sangat yakin. Di lain sisi, Tang Zhan terlihat sangat terkejut. Bagaimana bisa saudaranya dikalahkan hanya dengan satu serangan saja? Itu menunjukkan bahwa Jogul benar-benar memiliki kemampuan dan bukan hanya keberuntungan saja. Jogul kembali berkata, "Lanjut."
Tang Zhan masih terdiam dan saat itulah adik dari Tang Zhan lainnya yaitu Tang Myung terlihat kesal. Ia pun berkata, "Berani-beraninya kau." Saat ia berusaha maju, Tang Zhan pun melarangnya. "Kau bukan lawannya." Walaupun Tang Myung terlihat kesal kepada Jogul, tapi ia tidak bisa membantah perintah dari kakaknya. Selain itu, kemampuan Tang Myung hampir sama dengan Tang Ho. Oleh sebab itulah, Tang Zhan berkata jika akan sulit bagi Tang Myung untuk mengalahkan Jogul. Dan kali ini, Tang Zhan lah yang akan maju. Ia pun berkata, "Aku berbeda dengan adikku, jadi berhati-hatilah." Mendengar hal tersebut membuat Jogul sedikit gemetar. Ia sebelumnya pernah mengalahkan murid kelas 2 dari Sekte Wudang. Tapi Tang Zhan berada pada level yang berbeda. Setidaknya ia berada pada level pedang naga dari Wudang, orang yang dikalahkan oleh Baekchun. Itulah mengapa di dalam hatinya Jogul pun berpikir, apakah aku bisa mengalahkan orang yang dikalahkan oleh senior Baekchun? Walau begitu, Jogul masih terlihat sangat bersemangat. Ia harus meyakini jika bisa menghadapi Tang Zhan. Dan saat itulah terdengar suara yang paling tidak ingin didengar oleh Jogul. Itu adalah suara milik Chung Myun. Ia pun berkata, "Bajingan goblin sialan ini, sudah aku bilang. Mereka yang paling semangat di medan perang adalah orang yang pertama kali mati. Apakah kau tidak mengingat perkataanku sebelumnya? Jadi tenanglah. Jangan terlalu bersemangat dan fokuslah kepada lawanmu. Tapi jika kau benar-benar ingin mati, maka lakukan sesukamu." Mendengar perkataan Chung Myun tentu saja membuat hati Jogul tertusuk-tusuk. Sebelumnya ia terlihat sangat bangga, tapi hanya dengan beberapa perkataan dari Chung Myun membuat dirinya seperti orang yang baru saja terjatuh. Tapi dengan itu juga Jogul pun berusaha menenangkan dirinya. Di lain sisi, Baekchun terlihat sangat terpukul. Ia benar-benar masih jauh dibandingkan Chung Myun. Walaupun Chung Myun terlihat seperti orang barbar, tapi ia sangat mengetahui segala hal yang harus dilakukan. Hanya dengan beberapa perkataan saja membuat Jogul kembali tenang. Itu adalah suatu hal yang bahkan tidak bisa ia lakukan. Pikirannya memang benar-benar sederhana, tidak serumit Chung Myun. Padahal jika Chung Myun sendiri yang maju melawan Tang Zhan, ia sangat yakin jika hanya dengan satu pukulan saja Tang Zhan akan kalah. Tapi daripada menggunakan metode mudah seperti itu, Chung Myun lebih memilih agar Jogul yang melawannya langsung seorang diri. Walau demikian, pastinya Chung Myun memiliki keyakinan jika Jogul bisa melakukannya. Dan pertarungan pun dimulai. Dengan cepatnya Tang Zhan pun melemparkan 3 pisau ataupun 3 jarum ke arah Jogul. Tentu saja walaupun serangan tersebut sangat cepat, Jogul masih bisa menghalau ketiganya. Dan saat Tang Zhan melemparkan 2 jarum lainnya, saat itulah Jogul harus menghindarinya. Bahkan salah satu jarum hampir saja mengenainya. Tidak sampai di situ, saat keseimbangan Jogul mulai menghilang, Tang Zhan pun melemparkan 5 jarum lainnya. Tentu saja pada saat itu akan sulit bagi Jogul untuk menghalau seluruhnya. Pasti akan ada salah satu yang mengenainya. Tentu saja jarum tersebut dipenuhi oleh racun. Tapi Jogul tidak terlihat ragu-ragu. Ia pun mulai memasang kuda-kuda dan mengeluarkan teknik pedangnya. Saat itulah bunga plum mulai bermekaran. Beberapa serangan mulai terhalau oleh bunga plum blossom. Tapi ternyata serangan Tang Zhan belum selesai. Ada jarum lainnya yang mengarah ke arah Jogul, bahkan lebih cepat dari jarum-jarum sebelumnya. Itu adalah jarum ke-11. Jogul pernah mendengar jika jarum 11 keluarga Tang adalah yang paling berbahaya. Jika mengenai seseorang, itu bahkan bisa merenggut jiwanya. Jarum tersebut mulai mendekat.
Murid-murid Gunung Hua pun terlihat khawatir dan di saat detik-detik terakhir Jogul pun memutar badannya. Ia berhasil menghindari jarum ke-11, tapi sayangnya itu tidaklah sempurna. Sedikit bagian dari jarum berhasil mengenai leher Jogul. Darah pun mulai bercucuran. Tangzan terlihat percaya diri bahwa ialah yang akan jadi pemenangnya. Ia pun mulai mendekati Jogul, tapi siapa sangka saat itu yang ada di hadapannya adalah bunga plum yang bermekaran. Dan dengan senyum percaya dirinya, Jogul pun berkata, "Ini adalah kemenanganku." Dan tepat setelah kemenangan Jogul, Jo Pyung terlihat sangat terkejut. Bagaimanapun cara ia memikirkannya, ia tidak menyangka jika anaknya bisa mengalahkan Tang Zhan yang merupakan keturunan langsung dari keluarga Tang, yang artinya memiliki kemampuan di atas rata-rata. Sungguh sangat mustahil pada awalnya menganggap jika Jogul bisa memenangkan pertarungan. Di lain sisi, Jogul pun mulai berbalik. Ia pun berteriak, "Senior, aku menang." Tapi saat itu juga ia merasakan sesuatu hal yang aneh. Tubuhnya terlihat sangat dingin. Ya, itu semua karena darah di lehernya terus mengalir. Keseimbangannya pun mulai goyah. Ia pun terjatuh. Saat itulah seseorang berteriak, "Cepat panggilkan medis." Tapi sebelum tim medis datang, Yuisul pun langsung bergerak. Ia pun langsung menyegel titik darah di leher Jogul agar pendarahannya berhenti. Dan di belakangnya, Chungmin pun mulai berkata, "Cih, 1 inci lagi dan kau akan mati." Tentu saja kata-kata tersebut membuat semua orang terkejut. Kata-kata tersebut terdengar sangat kejam. Tapi itu semua adalah kenyataan. Chungmyun mengatakan hal yang sebenarnya. Jika serangan tersebut mengenai Jogul 1 inci lebih dalam, maka kemungkinan besar Jogul bisa mati. Selanjutnya, Chungmyun pun mulai menatap Tang Zhan. Lalu ia berkata, "Apa yang kau lakukan? Apakah kau tidak akan pergi? Atau apakah ada yang ingin diverifikasi lagi?" Mendengar hal tersebut, Tang Zhan hanya bisa terdiam dan termenung. Itu adalah kekalahan total. Dan yang lebih memalukan adalah yang mengalahkannya hanyalah Jogul, bukan pedang Gunung Hua ataupun naga ilahi. Jika keluarganya mendengar, pasti posisinya akan jatuh. Melihat ekspresi Tang Zhan yang sedikit cemas, Chungmin pun langsung mendekatinya. Ia pun berkata, "Minumlah ini. Minum beberapa alkohol akan mengurangi rasa stresmu." Tentu saja awalnya Tang Zhan terlihat kesal karena ia menganggap jika itu adalah sebuah cemoohan. Lalu Chungmin pun mulai menjelaskan, "Apakah kau pikir seseorang bisa kuat tanpa sebuah kekalahan? Dan apakah kau pikir kau tidak akan pernah dikalahkan oleh orang seusiamu atau bahkan orang di bawah usiamu? Dunia persilatan itu sangat kejam dan banyak orang lebih kuat darimu, terutama di luar keluarga Tang sendiri. Jadi lebih baik kau menggunakan kekalahan ini sebagai batu loncatan agar kau bisa lebih kuat lagi. Dan aku akan mengatakan suatu hal padamu. Di masa depan nanti kau pasti akan mengira jika dikalahkan oleh Jogul bukanlah hal yang memalukan." Mendengar sedikit nasihat dari Chungmyun, Tang Zhan pun mulai mengambil 1 gelas dari dirinya. Ia pun menengguknya dan berkata, "Baiklah, aku harap hal tersebut benar-benar terjadi." Setelah menengguk 1 gelas, Tang Zhan pun mulai bertanya, "Naga ilahi Gunung Hua, seberapa kuat dirimu?" Dan Chungmyun pun menjawab, "Dengan kekuatanmu saat ini itu agak sulit. Tapi jika kau menggunakan jarum ke-12, mungkin aku juga harus berhati-hati." Mendengar hal tersebut membuat Tang Zhan terkejut. Jarum ke-12 dari keluarga Tang adalah sesuatu hal yang sangat rahasia. Hanya keluarga Tang sendiri yang mengetahui hal tersebut. Tapi mendengar Chungmin mengetahuinya, tentu saja itu membuat dirinya penasaran dan juga terkejut. Chungmin hanya menjelaskan terkait hal itu.
kau juga akan mengetahuinya di masa depan nanti. Dan beberapa saat kemudian, Tangzan juga adik-adiknya pun meninggalkan keluarga Jogul. Tapi sebelum mereka benar-benar menghilang, Baekhyun pun mendekat. Mohon maaf atas perilakunya. Yang dimaksud adalah Chungmyun. Tapi Tangzan sama sekali tidak tersinggung. Bahkan ialah yang meminta maaf karena telah bersikap kasar. Lalu setelah mengambil beberapa birah jarum yang terjatuh, Tangzan dan kedua adiknya pun kini benar-benar meninggalkan Gunung Hua. Tapi sebelum itu ia mengatakan akan melaporkan jika dirinya kalah dari Jogul, dan selanjutnya terserah bagaimana kepala keluarga akan menanggapinya. Setelah kepergian keluarga Tang, Baekhyun terlihat sangat heran dengan tingkah laku Chungmyun. Ini pertama kalinya ia menyaksikan Chungmyun tertarik seseorang di luar dari sekte Gunung Hua. Tingkah lakunya ditunjukkan kepada Tangzan sebelumnya, dan itu bukanlah hal yang biasa. Di lain sisi, Chungmyun pun telah meninggalkan semua orang. Ia telah kembali ke kamarnya. Ia terlihat sangat kesal, lalu ia pun bergumam. Dia sangat mirip. Itu mengingatkan kepada temannya di masa lalu, seseorang dari keluarga Tang yang merupakan teman terbaiknya. Sebelum pertarungan besar dengan sekte iblis, temannya itu berkata, "Hyung, tolong jaga keluargaku jika aku mati terlebih dahulu." Tapi sayangnya Chungmyun tidak bisa menepati janji tersebut karena ia ikut mati bersamanya. Walau demikian kali ini, karena ia telah terlahir kembali, ia pun berusaha menjalani atau menepati janji tersebut. Walaupun prioritas utama saat ini adalah Gunung Hua. Dan Chungmyun pun kembali menengguk satu alkohol sambil mengenang masa lalunya yang pahit. Keesokan harinya, Yeonjung pun memasuki kamar Jogul. Ia pun berteriak, "Chungmyun, bangun! Tuan rumah memanggilmu. Ia meminta kita untuk makan bersamanya." Tapi saat itu juga Yeonjung terlihat sangat terkejut karena ada banyak botol minuman alkohol di sekitar Chungmyun. Ini adalah pertama kalinya ia melihat jika Chungmyun meminum banyak alkohol. Beberapa saat kemudian akhirnya Chungmyun pun terbangun. Ia terlihat masih sangat mabuk. Lalu Yeonjung pun menjelaskan apa niatannya. Yu Isul yang mengikuti Yeonjun di belakangnya terlihat ikut terkejut. Lalu ia pun memerintahkan Yeonjun untuk membersihkan botol-botol yang berserakan. Dan Chungmyun pun mulai bangkit, lalu ia pun menjentikan jarinya dan terlihat api biru dari ujung jarinya. Tentu saja itu membuat Yeonjung terkejut. Apakah Chungmyun berusaha untuk membakar ruangan ini? Tapi suatu hal tak terduga terjadi. Dengan api kecil tersebut, seluruh racun alkohol yang berada di tubuhnya kini benar-benar menghilang. Kali ini Chungmyun benar-benar terlihat sangat segar. Beberapa saat kemudian, setelah mengemasi atau membersihkan ruangannya dan membersihkan dirinya, Chungmyun pun menemui Tuan di meja makan. Kali ini ekspresinya benar-benar berbeda. Yang sebelumnya terlihat sangat kacau, kali ini wajahnya terlihat sangat bahagia. Mungkin itu semua terjadi karena anaknya berhasil mengalahkan keluarga Tang. Dan setelahnya, Jopil pun mulai menjelaskan, "Baiklah, mari kita lakukan beberapa tindakan pencegahan terkait dengan kejadian yang terjadi sebelumnya." Tentu saja setelah Tangzan dikalahkan, otomatis keluarga Tang akan kembali bergerak. Itulah mengapa Baekhyun juga bertanya tindakan apa yang diambil oleh Tuan yang merupakan ayah Jogul. Saat itulah ia kembali berkata, "Bukankah kalian ingin pergi ke Yunnan? Sebenarnya pedagangku masih ingin menjalin hubungan baik dengan Yunnan. Dan karena hari ini adalah hari pertama perjalanan kita ke sana, jadi tolong temani para pedagangku." Walaupun pada awalnya
Jo Pyung tidak ingin melibatkan Jogul, tapi setelah melihat kemampuannya, ia pun yakin jika anaknya telah bertumbuh. Setelahnya Baekhyun pun bertanya, "Tuan, kapan kita akan memulainya?" Dan Jo Pyung pun menjawab, "Tepat setelah mereka makan." Dan Baekhyun pun mulai bangkit dari tempat duduknya. Ia pun langsung berterima kasih kepada Jo Pyung. Tapi ia malahan ikut berdiri dan berterima kasih kembali kepada Baekhyun. Itu semua karena Gunung Hua telah merawat anaknya dengan baik. Tapi Baekhyun menjelaskan, "Jangan berterima kasih padaku, tapi berterima kasihlah kepada Gunung Hua dan para penatua." Dan setelah berbincang dengan Jo Pyung, Baekhyun pun kembali berkata, "Baiklah, mari kita bersiap-siap. Tepat setelah ini kita akan pergi menuju Yunnan." Tapi tiba-tiba terdengar jawaban yang tidak menyenangkan. Itu keluar dari mulut Chung Myun. Ia pun berkata, "Tidak, aku tidak akan pergi." Mendengar hal tersebut tentu saja membuat semua orang terkejut. Pada awalnya, ide untuk pergi ke Yunnan adalah milik Chung Myun. Tapi saat ini tiba-tiba ia mengatakan tidak akan pergi ke Yunnan. Sebenarnya apa yang terjadi? Baekhyun bahkan mulai berteriak dan memaki Chung Myun. Dan di sisi lainnya, tepatnya di kediaman keluarga Tang Zan kali ini menghadap seorang yang memiliki posisi tertinggi di keluarga Tang, yaitu Tang Gunak, pimpinan keluarga Tang. Di sebelahnya ada Tang Pei, kakak dari Tang Zan, seseorang yang digadang-gadang menjadi penerus kepala keluarga selanjutnya. Setelah mendengar beberapa penjelasan dari Tang Zan, wajah Tang Gunak terlihat mengeras. Ia tidak menyangka jika anaknya gagal dalam misi tersebut. Tidak hanya itu, bahkan ia dikalahkan oleh Jogul, anak dari pedagang 4 laut. Bukan dikalahkan oleh pedang Gunung Hua ataupun naga ilahi Gunung Hua. Ia hanya dikalahkan oleh Jogul. Itulah yang membuat Tang Gunak kecewa. Tang Pei bahkan sesekali mengkritik Tang Zan. Ia terlihat sangat senang karena adiknya gagal dalam melakukan misi. Tapi walau demikian, Tang Zan sama sekali tidak menunjukkan sikap menyesal. Ia menerima apapun konsekuensi yang akan ia terima. Sikap tersebut tentu saja membuat Tang Gunak heran. Ia sangat mengenal anaknya dan ini pertama kalinya ia terlihat tidak menyesal sedikit pun. Lalu Tang Gunak sebagai kepala keluarga pun menanyakan hal tersebut kepada Tang Zan dan ia pun menjawab dengan santai, "Itu semua karena aku menemukan." Jawaban tersebut tentunya membuat Tang Gunak lebih heran lagi. Tang Zan kembali menjelaskan, "Aku menemukan cara untuk bertambah kuat. Ternyata di luar sana banyak orang yang lebih kuat dariku." Lalu Tang Gunak pun kembali berkata, apakah itu merujuk kepada Jogul, pedang Gunung Hua, dan juga naga ilahi Gunung Hua? Dan Tang Zan pun kembali menjelaskan, "Itu benar, aku memang kalah dari Jogul. Tapi jika kami bertarung ulang, ada kemungkinan aku akan menang. Tapi tidak dengan pedang Gunung Hua ataupun naga ilahi Gunung Hua. Aku tidak bisa menang melawan mereka berdua." Jawaban tersebut terdengar sangat meyakinkan. Tang Gunak pun kembali bertanya, terutama terkait dengan naga ilahi Gunung Hua. Tapi jawaban Tang Zan terdengar aneh. Ia menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui seberapa kuat naga ilahi Gunung Hua. Akan tetapi ia sangat yakin tidak bisa mengalahkannya. Lalu Tang Gunak pun kembali bertanya, "Apa alasanmu mengatakan demikian?" Awalnya Tang Zan terdiam sejenak, lalu ia pun kembali bersuara. "Itu karena ia mengatakan kemungkinan aku bisa melawannya jika menggunakan jarum ke-12. Mendengar hal tersebut membuat Tang Gunak terkejut. Aura mengerikan terpancar dari tubuhnya. Ia pun kembali bersuara, "Jarum ke-12? Apakah kau tidak salah dengar?" Tang Zan pun berkata, "Tidak, itulah yang ia katakan." Wajahnya kembali mengeras. Jarum ke-12 merupakan teknik rahasia dari keluarga Tang.
Hanya mereka yang mempelajari jarum ke-11 yang bisa mengetahui jarum ke-12. Tapi bagaimana bisa naga ilahi Gunung Hua mengetahui teknik rahasia tersebut? Lalu Tang Gunak pun meminta penjelasan Tang Zan dari awal. Setelah dijelaskan, Tang Gunak lagi-lagi dibuat terkejut. Itu semua karena Tang Zan bahkan dikalahkan setelah menggunakan jarum ke-11. Tapi dari situ saja tidak bisa menjelaskan bagaimana naga ilahi Gunung Hua mengetahui teknik jarum ke-12. Pada akhirnya ia pun memutuskan, baiklah, bersiap, aku sendiri yang akan menemui naga ilahi Gunung Hua. Mendengar hal tersebut, Tang Pai pun terkejut. Ia berkata jika pimpinan tidak harus langsung menemuinya. Tapi wajahnya kembali mengeras. Aura tidak mengerikan ditujukan kepada Tang Pai. Ia pun berkata, apakah kau tahu kenapa keluarga kita bisa memimpin selama ratusan tahun lamanya? Itu semua karena keluarga Tang sangat ulet. Mereka tidak membedakan urusan kecil ataupun urusan besar. Itulah mengapa keluarga Tang kita selalu berjaya. Mereka pun bersiap untuk mengunjungi naga ilahi Gunung Hua. Di sisi lainnya, keributan masih terlihat di kediaman keluarga Jogul. Chung Myun sama sekali tidak ingin ikut serta untuk pergi ke Yunnan. Tentunya itu membuat semua orang jengkel. Lalu Jogul pun berkata, baiklah kalau begitu biarkan kita pergi seorang diri. Dan Chung Myun pun berkata dengan santai, boleh, silakan lakukan saja. Mereka masih tidak mengerti kenapa Chung Myun melakukan hal tersebut. Lalu Yui Sul pun berkata, senior, menurutmu apa yang akan dilakukan keluarga Tang setelah kejadian sebelumnya? Dan Baekjun pun berkata, tentu saja mereka akan bergerak. Oleh sebab itulah kita harus cepat-cepat meninggalkan Chengdu. Lalu Yui Sul kembali berkata, kalau begitu bukankah nanti keluarga Jogula yang akan menerima konsekuensi dari apa yang kita lakukan sebelumnya? Mendengar hal tersebut membuat Baekjun terdiam. Ia pun menatap ayah Jogul dan saat itulah ia akhirnya mengetahui kenapa Chung Myun bersikap keras kepala dan ia bahkan tidak berpikir sampai sejauh itu. Wajahnya mulai memerah. Dan pada akhirnya Baekjun pun memutuskan untuk menunda keberangkatan. Hal tersebut juga disetujui oleh Jogul. Ia tidak menginginkan jika keluarganya dalam bahaya. Dan saat itulah Chung Myun kembali bersuara. Nampaknya mereka tiba lebih cepat dari dugaanku. Beberapa saat kemudian terdengar suara pimpinan keluarga Tang datang berkunjung. Mendengar hal tersebut, semua orang terkejut, apalagi Jo Pyung. Mereka tidak pernah menyangka jika kepala keluarga Tanglah yang langsung menemui mereka. Itu adalah masalah besar. Saat itulah Jo Pyung berkata, Jogul, apapun yang terjadi jangan sampai keluar. Walau demikian, Jo Pyung masih terlihat gemetar. Ia pun mulai keluar dari kediamannya, lalu menyapa kepala keluarga Tang. Tentu saja dari awal Jo Pyung tahu apa tujuan dari kepala keluarga Tang mengunjungi mereka. Tapi walau demikian, Jo Pyung berusaha mengulur waktu dan mengalihkan segala perhatian. Ia tidak ingin jika kepala keluarga Tang membicarakan terkait dengan Gunung Hua. Tapi tentu saja itu adalah hal yang sia-sia. Tujuan utama dari Tang Gunak adalah untuk menemui naga ilahi Gunung Hua. Itulah mengapa ia ingin menemui murid-murid dari Gunung Hua. Tapi Jo Pyung masih berusaha untuk mengalihkan pembicaraan dan tentunya itu membuat Tang Gunak kesal. Sudah beberapa kali ia meminta agar dipertemukan dengan murid-murid Gunung Hua, tapi Jo Pyung berusaha untuk mengelak. Saat itulah kesabaran Tang Gunak hilang. Ia pun berusaha untuk menyerang Jo Pyung dan saat itulah bam! Pintu utama keluarga Jogul terbuka. Chung Myun pun mulai menampakkan dirinya.
Tentu saja kehadiran tersebut membuat Jo Pyung terkejut. Ia pun berkata, "Chung Myun, sudah aku bilang untuk tidak keluar." Mendengar nama tersebut, Tang Gunak pun langsung bereaksi, "Apakah kau naga ilahi Gunung Hua?" Tapi jawaban Chung Myun membuatnya terkejut. Chung Myun berkata, "Bukankah kau sudah tahu? Lalu kenapa bertanya?" Itu adalah jawaban yang tentunya terdengar tidak sopan. Sebagai kepala keluarga Tang, itu pertama kalinya ia diperlakukan dengan sangat tidak hormat. Tang Zhan yang mengikuti rombongan dari pimpinan keluarga bahkan terlihat terkejut dengan jawaban santai dari Chung Myun. Walau demikian, Tang Gunak masih berusaha tersenyum. Lalu ia berkata, "Jadi inilah naga ilahi Gunung Hua? Ini di luar dari perkiraanku. Dan mari kita lihat orang seperti apakah dirimu." Tang Gunak pun mulai mendekati Chung Myun. Salah satu lengannya sudah bersiap untuk mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Aura yang dipancarkan sangat kuat. Tang Zhan, Tang Pei, dan semua orang yang mengawal kepala keluarga bahkan bisa merasakan kekuatan tersebut. Tapi Chung Myun masih terlihat sangat biasa. Dan saat itulah 4 murid Gunung Hua lainnya akhirnya keluar dari kediaman. Baekchun yang memimpin. Lalu ia menghadap Tang Gunak dan berkata, "Mohon maaf atas perlakuan kasar dari juniorku. Aku adalah Baekchun dari Gunung Hua. Aku yang memimpin rombongan." Mendengar hal tersebut, lalu Tang Gunak pun berkata, "Oh, jadi kau pedang dari Gunung Hua?" Mendengar hal tersebut, Baekchun pun merasa tersanjung. Ia tidak menyangka jika kepala keluarga Tang mengetahui siapa dirinya. Tapi walau demikian, memikirkan Chung Myun ingin melawan kepala keluarga Tang itu membuatnya sakit kepala. Siapa di dunia persilatan yang tidak mengetahui kepala keluarga Tang, si Raja Racun? Tidak semua orang ingin berurusan dengannya. Tapi apa yang dilakukan Chung Myun membuatnya gila. Itulah mengapa ia berinisiatif untuk menanggung segala sesuatu yang dilakukan oleh Chung Myun. Tapi tentunya Chung Myun tidak peduli dengan semua perkataan seniornya. Ia pun berkata, "Senior, minggir, kau tidak ada urusan dengannya. Ia kesini hanya untuk menemuiku." Tentu saja jawaban tersebut membuat Baekchun heran. Lalu Tang Gunak pun berkata, "Ya, itu benar, aku kesini untuk menemuimu." Dan tanpa basa-basi, Chung Myun pun kembali berkata, "Jadi apa tujuanmu untuk menemuiku?" Tang Gunak pun terlihat tertarik dengan sikap Chung Myun. Ia masih terlihat sangat santai. Oleh sebab itulah ia bertanya, "Apakah kau pikir kau akan bisa selamat setelah bersikap arogan di hadapanku?" Tapi Chung Myun menjawab dengan santai, "Ya, tentu saja." Dan itu adalah jawaban tak terduga. Padahal Tang Gunak sudah memberikan tekanan luar biasa kepada Chung Myun, tapi ia masih terlihat santai. Bahkan jika itu anaknya sendiri, yaitu Tang Pei yang merupakan kandidat kepala keluarga selanjutnya, jika diberikan tekanan seperti apa yang ia berikan kepada Chung Myun, mungkin Tang Pei tidak akan bisa menahannya dan mati. Tapi Chung Myun sama sekali tidak terasa terbebani. Di dalam hatinya ia pun bergumam, dari mana monster kecil ini berasal. Dan yang membuat dirinya lebih heran lagi, bahkan Chung Myun sama sekali tidak terlihat kuat. Tapi walau demikian tentunya Tang Gunak sadar kemampuan seseorang tidak hanya dilihat dari penampilannya. Dan pada akhirnya alasan Tang Gunak menemui Chung Myun pun terungkap, itu untuk menguji kemampuannya. Mengetahui hal tersebut tentu saja membuat Baekchun terkejut. Ia tidak berharap jika Tang Gunak, kepala keluarga Tang, datang secara langsung untuk menguji kemampuan Chung Myun. Tentu saja itu adalah tantangan yang nyata. Baekchun berusaha untuk menghentikan Chung Myun, tapi tentu saja itu tidak bisa. Chung Myun terlihat sangat yakin. Baekchun juga sangat mengenal Chung Myun. Ia tidak akan mundur jika tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawan musuhnya.
Chung Myun juga berkata untuk melihat secara detail bagaimana pertarungannya dengan kepala keluarga Tang. Dan sebelum pertarungan mereka berdua dimulai, Tang Gunak pun berkata, "Apakah kau yakin jika aku tidak akan membunuhmu?" Dan Chung Myun pun menjawab dengan yakin, "Tentu saja kau tidak akan membunuhku." Lalu Tang Gunak kembali bertanya, "Kenapa kau berpikiran seperti itu?" Dan Chung Myun pun menjawab, "Tentu saja aku mendengar bahwa keluarga Tang lebih memilih keuntungan untuk keluarganya sendiri. Itu adalah hal yang pernah ia dengar di kehidupan sebelumnya dari salah satu teman terdekatnya di keluarga Tang." Temannya bahkan menjelaskan bahwa keluarga Tang bahkan bersedia menjual negaranya sendiri jika itu memiliki keuntungan bagi keluarganya. Chung Myun kembali menjelaskan, "Aku akan menjadi pendekar terbaik di dunia dan Gunung Hua akan menjadi sekte terkuat. Itu adalah keuntungan bagi keluarga Tang jika kita menjalin tali persahabatan. Tapi jika kau menyingkirkanku, itu berarti kau menyingkirkan orang yang akan menjadi pendekar terbaik di dunia." Tentunya itu adalah penjelasan yang masuk akal. Tapi Tang Gunak juga harus memverifikasi kemampuan Chung Myun. Itulah mengapa ia berkata, "Jika kau bisa menahan 10 seranganku, maka aku bisa menganggap kau akan bisa menjadi pendekar pedang terbaik di dunia." Mendengar hal tersebut, Chung Myun hanya berkata dengan santai, "Hanya 10 serangan? Baiklah, mari kita lakukan dan jangan lupakan janjimu, yaitu untuk berteman dengan Gunung Hua jika aku bisa melakukannya." Sebelum pertarungan benar-benar dimulai, Chung Myun kembali bertanya, "Baiklah, kenapa kau lebih memilih mencariku daripada Jogul? Karena bahkan aku tidak ikut campur pada masalah sebelumnya." Dan Tang Gunak pun menjawab, "Itu semua karena jarum ke-12. Dari mana kau mengetahui hal tersebut?" Wajah Chung Myun menjadi muram. Ia hanya berkata itu hanya tebakan semata. Tapi sebenarnya ia mengetahui hal tersebut dari kehidupan sebelumnya, yaitu saat berteman baik dengan salah satu orang terkuat di keluarga Tang. Ia berkata bahwa keluarga Tang memiliki serangan rahasia, yaitu jarum ke-12. Tapi apakah kau tahu Hyung? Nah, si temannya Chung Myun ini, walaupun ia lebih tua, tapi karena Chung Myun lebih kuat, ia memanggil Chung Myun dengan sebutan Hyung ataupun kakak. Ia menjelaskan bahwa dirinya pernah menyerang Chung Myun dengan jarum ke-12, tapi Chung Myun bisa menghancurkan jarum tersebut dengan mudah. Ia juga menjelaskan bahwa serangan tersebut merupakan serangan rahasia dari keluarga Tang. Dan dari situlah akhirnya Chung Myun tahu serangan jarum ke-12 dari keluarga Tang. Tapi tentu saja ia tidak bisa mengatakan hal tersebut kepada Tang Gunak. Mengetahui rahasia keluarga Tang tentu saja isyarat kematian bagi siapapun. Keduanya pun mulai bersiap. Pertarungan pun akan dimulai. Di lain sisi, murid-murid dari Gunung Hua terlihat sangat tegang. Tentu saja mereka mendukung Chung Myun. Walau begitu, mereka tetap khawatir. Yeonjung bahkan bertanya kepada Baekchun, "Senior, seberapa kuatkah kepala keluarga Tang?" Lalu Baekchun pun menjawab, "Di dunia aku tidak tahu, tapi di Sichuan setidaknya ia masuk 3 besar." Mendengar jawaban tersebut tentunya membuat Yeonjung khawatir. Ia tidak menyangka jika kepala keluarga Tang bahkan bisa masuk 3 besar di daerah Sichuan, di mana daerah tersebut bahkan memiliki beberapa sekte besar lainnya. Walau begitu, Baekchun sangat yakin jika hanya menghindari 10 serangan saja, Chung Myun pasti akan sanggup. Lebih dari itu, Chung Myun juga bahkan memerintahkan semua seniornya untuk memperhatikan pertarungan tersebut. Tentu saja itu adalah sebuah peristiwa yang tidak bisa dilewatkan. Melihat 2 petarung tingkat dunia bertarung secara langsung.
Di dalam hatinya, Baekchun bahkan bergumam tidak akan pernah berkedip. Di sisi lainnya, baik itu Chung Myun dan juga Tang Gunak sudah memasang kuda-kuda. Tang Gunak menatap mata Chung Myun. Ada satu hal yang mengganggunya. Pada dasarnya Chung Myun terlihat seperti pria normal lainnya. Akan tetapi, sebagai petarung kawakan, ia bahkan tidak bisa menilai seberapa kuatkah Chung Myun. Semangatnya mulai bangkit. Percakapan ringan mulai terjadi di antara keduanya hingga akhirnya satu serangan pertama pun melaju cepat ke arah Chung Myun. Dan itu adalah serangan yang sama yang digunakan oleh Tang Zhan saat melawan Jogul. Walau begitu, karakteristiknya akan berbeda tergantung siapa yang menggunakan. Tang Gunak juga berkata, ini adalah kehormatan bagimu untuk melihat kekuatan sejati dari keluarga Tang. Tentu saja Chung Myun sudah mengetahui teknik tersebut. Itu adalah teknik yang sama yang digunakan oleh teman terbaiknya di kehidupannya yang lalu. Satu serangan tersebut pun melaju dengan cepat. Chung Myun bisa menghindarinya, akan tetapi wajahnya masih terkena goresan serangan tersebut. Darah pun mulai bercucuran. Chung Myun pun menyeka darah di pipinya dan ia berkata, satu serangan selesai. Tersisa 9 serangan lainnya. Mendengar hal tersebut membuat Tang Gunak terprovokasi. Apa? 9 serangan lainnya? Bahkan satu serangan saja bisa merenggut nyawa seseorang. Tapi Chung Myun dengan santai berkata 9 serangan lainnya. Itu artinya ia meremehkan serangan Tang Gunak. Oleh sebab itulah ia terlihat kesal. Lalu ia pun berkata, bocah, kau akan menyesalinya. Tapi Chung Myun berkata dengan santai, tidak, kau yang akan menyesal karena kau telah membuang satu serangan begitu saja. Tentunya perkataan itu membuat Tang Gunak lebih kesal lagi. Dengan segala kekuatannya, ia pun melemparkan serangan kedua. Chung Myun sudah bersiap dengan pedangnya. Serangan tersebut lebih cepat dari serangan sebelumnya. Tapi apa yang terjadi? Chung Myun berhasil mementahkan serangan tersebut. Melihat hal tersebut tentunya membuat Tang Gunak terkejut. Itu bukanlah sesuatu hal yang mudah dilakukan. Banyak orang yang mencoba menangkis serangan tersebut, tapi alhasil pedangnya patah dan jarum tersebut menembus tenggorokan mereka. Tapi Chung Myun bisa menangkis serangan tersebut dengan mudah. Aura mengerikan pun mulai menyelimuti Tang Gunak. Kali ini ia benar-benar akan serius sepenuhnya. Ia bahkan tidak terlalu peduli jika Chung Myun mati saat berhadapan dengan serangannya. Di lain sisi, Chung Myun pun mulai berfokus kepada tangan Tang Gunak. Ia pun melihat jika nampaknya Tang Gunak berusaha menggunakan serangan sebelumnya, yaitu belati ataupun jarum pengejar jiwa dan juga jarum ke-12. Itu adalah teknik yang mematikan jika digabungkan. Ada banyak nyawa yang telah direnggut dengan kedua teknik tersebut saat membantai atau melawan kultus iblis. Tentu saja levelnya masih di bawah teman terbaiknya, yaitu Tang Bao. Akan tetapi kekuatan Chung Myun juga belum berada pada puncak kejayaannya. Dan orang yang dihadapannya saat ini merupakan yang terbaik di keluarga Tang dengan julukan Raja Racun. Oleh sebab itu ia tidak boleh tergesa-gesa dan juga sembrono. Chung Myun pun mulai berkeringat. Jika serangan tersebut mengenainya, bisa dipastikan ia akan mati. Dan 3 belati atau 3 jarum pun melaju cepat ke arah Chung Myun. Lalu Chung Myun pun menggunakan seni pedangnya. Ia pun memakai teknik perisai pedang. Dengan teknik itu, 3 serangan Tang Gunak berhasil dimentahkan. Akan tetapi Tang Gunak kembali melemparkan 5 belati atau jarumnya. Satu persatu belati tersebut mulai menghancurkan perisai pedang Chung Myun. Hingga akhirnya serangan kelima pun mulai mendekat. Dan bunga pelum pun mulai bermekaran.
Tapi sayangnya, sebelum jarum kelima benar-benar dihentikan, Tang Gunak melemparkan jarum keenam. Kali ini ia mengandalkan kecepatan. Dengan putus asa, Chung Myun pun memutar badannya. Ia pun berhasil menghindari jarum tersebut. Akan tetapi, jarum kelima sebelumnya berhasil mengenai pahanya. Chung Myun pun langsung menghentikan pendarahan di kakinya. Di lain sisi, Tang Gunak nampak sangat terkejut. Ia tidak menyangka jika Chung Myun bahkan bisa menghindari sampai dengan jarum keenam. Itu adalah sesuatu yang sulit. Bocah seumurannya pasti tidak akan ada yang bisa melakukan hal tersebut. Dan suara Chung Myun pun kembali terdengar. Serangan keempat, 6 serangan tersisa. Mendengar hal tersebut membuat Tang Gunak bersemangat. Ia ingin melihat seberapa kuatkah monster di hadapannya. Sudah jelas ambisinya tercapai. Jika ia mungkin akan menjadi pendekar terbaik di dunia. Akan tetapi, Tang Gunak masih ingin menguji kemampuan Chung Myun. 3 buah belati kembali dilemparkan. Chung Myun pun sedikit maju ke depan. Karena semakin dekat jaraknya dengan Tang Gunak, maka kekuatan lemparannya juga akan sedikit melemah. 3 serangan tersebut bisa dimentahkan oleh Chung Myun. Akan tetapi, setiap kali ia menghalaunya, tangannya seperti akan patah. Dan Chung Myun pun kembali bersuara. Serangan kelima. Selanjutnya, 7 belati dilemparkan ke arah Chung Myun. Itu adalah teknik spesialisasi milik Tang Bao. Kekuatannya sudah tidak bisa diragukan lagi. Bahkan para korban yang terkena serangan tersebut jika dikumpulkan sudah bisa membuat gunung kecil. Kali ini Chung Myun harus menghadapinya. Dan bukannya mundur, Chung Myun malah melangkah maju. Ia pun menghindari satu demi satu serangan tersebut. Dan tentunya itu membuat Tang Gunak terkejut. Dan Chung Myun pun kembali berkata, serangan ke-6. Tang Gunak pun mulai menenangkan dirinya. Kali ini ia melemparkan 5 belati dengan sangat cepat. Saking cepatnya akan sulit bagi Chung Myun untuk menghindarinya. Lalu ia pun menggunakan teknik pedang Plum Blossom. Dan bunga plum pun mulai bermekaran satu demi satu. Serangan Tang Gunak seluruhnya berhasil dimentahkan. Akan tetapi ada ganjaran. Karena menggunakan teknik tersebut secara tergesa-gesa, Chung Myun pun mulai memuntahkan darah dari mulutnya. Dan kali ini posisinya sudah sangat dekat dengan Tang Gunak. Karena setiap kali Tang Gunak menyerang, Chung Myun selalu mendekat ke arah Tang Gunak. Dan tentunya itu adalah kesempatan besar bagi Tang Gunak untuk menyerang Chung Myun yang sudah dekat di hadapannya. Serangan ke-8 pun dilancarkan. Dan tentunya sudah tidak ada waktu bagi Chung Myun untuk menghindarinya. Serangan tersebut pun tepat mengenai wajah Chung Myun. Seluruh murid Gunung Hua terlihat khawatir dan berteriak saat melihat kejadian tersebut. Chung Myun pun terpental ke belakang dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang terjadi pada kelanjutan novel dari Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.